Hai Bapak Ibu guru hebat. Pendidikan adalah peradaban suatu bangsa. Ini berarti Bapak Ibu guru merupakan salah satu penentu penting peradaban tersebut. Karena Bapak Ibu gurulah yang mengarahkan terbentuknya peradaban dalam diri setiap siswa. Nah, jika demikian, bisa terbayangkan apa jadinya jika Bapak Ibu kurang memahami pendidikan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari tengok video berikut. Sebenarnya, apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun berarti mengarahkan, membimbing tumbuhnya potensi atau kekuatan yang ada dalam diri seorang anak. Artinya, setiap anak sudah memiliki potensi atau kekuatan dalam diri masing-masing. Tugas guru adalah menggali atau mengoptimalkan tumbuhnya potensi atau kekuatan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan diumpamakan seperti matahari yang memicu terjadinya reaksi fotosintesis pada tumbuhan. Pada dasarnya, setiap tumbuhan telah memiliki klorofil pada daun masing-masing. Namun, agar klorofil tersebut dapat digunakan untuk proses fotosintesis yang akhirnya menghasilkan energi, tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Klorofil ini menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu, kemudian diubah menjadi energi kimia, dan akhirnya menghasilkan glukosa. Jadi, untuk menghasilkan energi pada tumbuhan, dibutuhkan sebuah proses. Demikian pula, pendidikan adalah suatu proses di mana siswa adalah fokus utamanya, sedangkan guru hanyalah penuntun. Dengan demikian, tidaklah benar jika dalam mengajar atau mendidik, guru menuntut anak menjadi seperti apa yang guru kehendaki. Guru bertugas mengarahkan siswa untuk menemukan dirinya secara merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki dasar jiwa masing-masing. Ada tabiat yang dapat berubah, ada tabiat yang tidak dapat berubah. Hal ini berarti sifat dan watak setiap siswa berbeda-beda. Umpamanya, kandungan klorofil pada setiap daun tumbuhan berbeda-beda. Benar bukan? Tumbuhan yang berbeda-beda membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda untuk tumbuh maksimal. Lihat saja krisan dan kaktus. Krisan tumbuh optimal pada suhu 17 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 80%, serta membutuhkan lingkungan yang banyak air. Jadi harus sering disiram. Sedangkan kaktus tumbuh optimal pada suhu 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 90% dan membutuhkan tanah yang kurang air, sehingga tidak boleh sering disiram. Nah, sama seperti krisan dan kaktus yang tumbuh optimal jika diberi perlakuan yang berbeda sesuai karakteristiknya, siswa dengan dasar jiwa yang berbeda membutuhkan pendekatan, metode, dan strategi pendidikan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, meskipun beban kurikulum yang ditetapkan cukup banyak, guru tetap harus mengajar dengan metode yang sesuai, secara menyenangkan dan berpusat pada siswa. Jadi, jangan ceramah di kelas hanya untuk mengejar capaian materi ya Bapak Ibu guru. Ingat, guru adalah fasilitator pembelajaran. Siswa semaksimal mungkin diarahkan untuk menemukan sendiri. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam. Coba perhatikan ilustrasi tentang kondisi tanah yang cocok untuk krisan dan kaktus. Bayangkan,
Jika kaktus disiram setiap hari seperti krisan, batangnya akan membusuk dan akhirnya mati. Sama halnya dengan pendidikan. Anak-anak di Timor tidak dapat disamakan dengan anak-anak di luar negeri, karena alam tempat tumbuhnya saja sudah berbeda. Nah, selanjutnya, tahukah Bapak Ibu, masa berbunga kaktus adalah 5-7 hari, sedangkan masa berbunga krisan mencapai 23 minggu. Berbeda-beda bukan? Pada dasarnya memang sudah seperti itu. Sama halnya dengan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman. Cara mengajar dan mendidik di era milenium ini sudah seharusnya menyesuaikan dengan zaman, tidak menggunakan metode ceramah lagi seperti dulu. Memang, ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru karena kita dituntut untuk mengaplikasikan sesuatu yang jauh berbeda dengan pengalaman yang kita jalani di zaman pendidikan kita masing-masing. Namun demi tercapainya pendidikan yang lebih baik, Bapak Ibu guru hebat harus dapat beradaptasi, berefleksi, belajar, membaharui informasi, berbagi, berlatih, untuk mengatasi tantangan ini dan memiliki kompetensi secara global. Dengan cara ini pula, secara tidak langsung guru menjadi teladan bagi murid. Ini adalah salah satu cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantara, yakni memberi contoh. Namun demikian, ingat bahwa selain membutuhkan cahaya, tumbuhan juga membutuhkan aspek pendukung yang terlihat seperti air, pupuk, tanah, dan yang tidak terlihat seperti angin dan karbon dioksida. Analogi ini sama dengan pendidikan. Untuk dapat mengarahkan siswa, guru membutuhkan kerjasama dengan siswa itu sendiri, orang tua, masyarakat sekolah, dan juga tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, pendidikan menjadi penuntun yang menggali, menemukan, mengarahkan kekuatan menjadi kebiasaan, dan kemudian kebiasaan baik mengarah pada tercapainya nilai-nilai kemanusiaan. Penguasaan nilai-nilai kemanusiaan selanjutnya melahirkan karakter, karakter melahirkan budaya, dan budaya mengarah pada peradaban. Benar bukan? Dengan cahaya yang optimal, klorofil pada daun dapat dipicu untuk menghasilkan energi kimia melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini menghasilkan energi. Selanjutnya, energi diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dan akhirnya tumbuhan dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan bermanfaat. Nah, secara singkat, pendidikan itu diibaratkan seperti 7 ciri makhluk hidup. Mari kita terapkan pendidikan yang benar-benar merdeka dan berpusat pada siswa.